Sebentar. Maaf, untuk judulnya ini agak ada kesalahan sedikit. Sebentar ya. Bukan perawatan ringan, perawatan cahaya. Bisa dilanjut. Kalau suaraku masuk nggak? Masuk kok. Oke. Saya letakkan anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama itu Paradita Azahra, kemudian ada Kak Agita Kristiaji Putra, ada Fitri Selingkas, Safa Tasya Nabila, Chandra Sofia, dan saya sendiri Alia Iklim Azahra. Next. Ya, sebelumnya kita ketahui ini endosomatik itu adalah embrio yang bukan berasal dari zigot, tetapi dari sel embrio somatik dewasa yang siap dikecambahkan membentuk planlet atau tanaman yang utuh. Berikut merupakan gambar dari proses perkembangan anatomi embrio somatik. Pada gambar A dan E ini merupakan embrio somatik fase globular yang ditandai dengan bentuk yang membulat atau bulat. Kemudian fase globular ini berkembang menjadi fase hati, di mana fase hati ini ditandai dengan pembentukan satu atau dua kotiledon, namun secara visual fase hati ini tidak dapat diamati. Kemudian terbentuknya kotiledon dimulai dengan adanya lekukan yang membentuk dua area. Dari fase embrio somatik ini berkembang dengan membentuk dua kotiledon yang terdapat pada bagian atas tetapi masih pendek. Seperti itu ada gambar B dan F. Kemudian pola jaringan yang sama. Embrio fase torpedo ini mengalami perkembangan membentuk embrio somatik fase kotiledon seperti pada gambar 3C dan seperti pada gambar G, C dan G. Pada fase ini kotiledon mengalami pertumbuhan memanjang sehingga embrio somatik pada tahap ini berada pada fase kotiledon seperti pada gambar D dan H. Pada fase ini dapat dilihat polaritas embrio somatik yang sangat jelas, di mana pembentukan kotiledon merupakan proses morfogenetik yang penting dalam embriogenesis somatik. Seperti itu. Next. Kemudian ada sengon. Falcataria molucana adalah pohon cepat tumbuh yang ditanam untuk penghijauan di Indonesia. Kayu dari sengon ini tuh berguna untuk kayu bakar dan konstruksi ringan, yang merupakan sumber bahan untuk membuat alat musik dan bubur kertas. Namun dikarenakan banyak penyakit seperti karat tumor yang banyak terjadi pada sengon, sehingga banyak diambil cara untuk memperbanyak tanaman dengan cara in vitro. Next. Selanjutnya untuk metode yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu penyiapan alat bahan dan cara kerja. Untuk alat bahannya ada inkubator, beaker glass, botol kultur, pinset, mortar, mikrotom putar, dan mikrosop. Untuk bahan yang digunakan ada biji kering matang dari sengon, deterjen, air panas, air suling, natrium hipoklorit, media MS, tidiasuron, FAA, alkohol, dan parafin. Next.
Untuk cara kerja yang dilaksanakan yaitu ada perkecambahan biji, induksi embriogenesis somatik, dan penilaian histologis. Perkecambahan biji sebelumnya dimulai dengan pencucian biji dengan deterjen di bawah air mengalir selama 15 menit. Selanjutnya, biji direndam dalam air panas dengan suhu 100 derajat Celcius selama 3 menit. Lalu, biji direndam dengan air suling semalam pada suhu kamar. Kemudian benih disterilisasi menggunakan natrium hipoklorit dan 2 tetes Twin 20 selama 15 menit. Dan dicuci 3 kali dengan air suling. Selanjutnya, biji disterilisasi kembali dengan pembersihan dengan air suling. Selanjutnya adalah induksi embriogenesis somatik. Setelah biji berkecambah, maka diambil kuncupnya dan diinkubasi pada media MS yang mengandung 3% sukrosa dan 0,3% agar pada suhu 25-20 derajat Celcius dengan fotoperiode 16 jam selama 4 minggu. Induksi embriogenesis dilakukan dengan inokulasi tidiazuron pada konsentrasi berbeda yaitu 5, 10, dan 15 mikromol selama 2 minggu. Nah, dilakukan pula perlakuan cahaya yang berbeda yaitu ada 3 perlakuan yaitu terang terus-menerus, 7 hari gelap dan diikuti dengan terang, dan gelap terus-menerus pada suhu kamar selama 4 minggu. Selanjutnya dilakukan penilaian histologis yaitu dengan pembuatan preparat dengan metode parafin dan dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Next. Lalu kita menuju ke hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami ambil. Yang hasil untuk poin pertama yaitu pengaruh dari perlakuan tidiazuron dan cahaya. Itu yang pertama itu didapatkan pada kalus kompaknya yang berwarna hijau saat diberi perlakuan 7 hari dalam kondisi gelap dan diikuti dengan perlakuan terang terus-menerus setelah 7 hari tersebut. Lalu yang didapatkan lagi yaitu kalus embriogeniknya itu terbentuk. Nah, kalus embriogenik ini yang nantinya dapat membentuk sel-sel embrio. Sel-sel embriogenik. Lalu poin yang kedua yaitu pengaruh perlakuan cahaya pada masa perkembangan embriogenesisnya. Yaitu yang pertama, kalus pada media MS 5 mikromili tidiazuron dan 1,2 mikromolar. Mikromolar tidiazuron dan 1,2 gram per liter prolin. Ini dengan perlakuan 7 hari gelap dan dengan diikuti perlakuan terang, itu tahapan globular, jantung, dan kotiledonya terbentuk pada hari yang kedua, 4, dan 7 pasca perlakuan. Lalu untuk selanjutnya itu kalus yang berada pada media MS 5 mikromolar tidiazuron dan 1,2 gram per liter prolin. Pada perlakuan terang itu tahap globular dan jantung masing-masing terbentuk. Namun untuk selanjutnya untuk tahapan globular dan jantung ini gagal berkembang. Lalu poin yang ketiga untuk kalus di media MS 5 mikromolar tidiazuron dan 1,2 gram per liter prolin dengan perlakuan gelap, itu tahap globular dan jantungnya sama-sama terbentuk. Hampir sama seperti poin yang kedua, namun untuk tahap jantungnya itu terbentuk pada hari yang ke-17. Namun sama-sama gagal untuk berkembang lebih lanjut. Lalu untuk yang ketiga, untuk histologi embriosomatiknya, di sini embriosomatik gagal berkembang.
Namun di sini terjadi perkembangan embriogenesis sekunder dengan tanda yaitu bagian memanjang pada tahap globular dan kotiledonnya. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya. Untuk tahapan-tahapannya di jurnal itu kurang jelas ya, karena sangat kecil. Nah, untuk gambaran teman-teman sekalian itu kurang lebih tahapan-tahapan daripada embryogenesis itu seperti ini. Untuk tahapan globular gambarnya seperti ini, jantung seperti ini, lalu torpedo itu seperti ini. Lalu untuk yang kotiledonnya seperti ini. Nah, di sini sudah lumayan terlihat jelas. Selanjutnya adalah tidiazuron pada 5 mikromolar merupakan konsentrasi optimal dalam menginduksi embryogenesis somatik F. malucana. Tidiazuron ini dapat menginduksi tanaman endogen pengatur tumbuh, khususnya auksin dan sitokinin, di mana sitokinin itu berfungsi meningkatkan pembelahan dan diferensiasi sel, sedangkan auksin berkontribusi pada spesifikasi sel, dediferensiasi, dan diferensiasi. Perlakuan cahaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap induksi embryogenesis somatik F. malucana, di mana pada perlakuan 7 hari di tempat gelap diikuti dengan perlakuan terang menjadi kondisi perlakuan yang paling optimal untuk induksi somatik embryogenesis. Perlakuan gelap di awal induksi memberikan sinyal bagi sel untuk memutuskan pertumbuhan arah, agar meningkatkan kadar hormon endogen atau meningkatkan kepekaan terhadap hormon pertumbuhan tanaman. Perlakuan gelap ini dilaporkan dapat menurunkan pencoklatan jaringan yang disebabkan oleh inaktivasi enzim oksidasi dalam jaringan tanaman. Dalam penelitian ini, embrio somatik gagal berkecambah dan bagian memanjang menunjukkan pembagian asimetris pada tahap globular dan struktur globular embrionik pada tahap kotiledon. Konsentrasi tinggi auksin endogen menginduksi pembelahan asimetris pada tahap globular epidermal serta struktur globular embrionik. Konsentrasi auksin yang tinggi pada waktu yang lama dapat menghambat transportasi kutub auksin. Transportasi auksin diperlukan untuk transisi perkembangan dari tahap globular ke jantung. Tetapi keberadaan auksin pada tahap akhir globular menghambat diferensiasi, sehingga menyebabkan jaringan kembali ke keadaan yang kurang terdiferensiasi. Penginduksian embryogenesis somatik F. malucana membutuhkan konsentrasi prolin yang lebih tinggi, yaitu pada 1,2 gram per liter. Adapun peran prolin dalam embryogenesis somatik adalah sebagai penyimpan nitrogen, osmotikum, dan sumber NADP+ untuk perkembangan embrio. Boleh di next. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan tidiazuron dan cahaya mempengaruhi jumlah embrio somatik pada sengon, serta mempengaruhi masa perkembangan induksi embryogenesis somatik. Selain itu, untuk mendapatkan pertumbuhan embrio somatik yang optimal, diperlukan pemberian tidiazuron pada konsentrasi 5 mikromolar dan 7 hari gelap diikuti dengan perlakuan terang induksi embryogenesis somatik sengon pada media MS ditambah dengan 1,2 gram per liter prolin. Next. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, sepertinya ada 2 penanya dari Retno. Silakan Retno. Ya, terima kasih. Suara saya sudah terdengar? Terdengar Retno. Dari presentasi yang disampaikan, saya ada bertanya. Berapa lama waktu itu direndamnya ya? Kan tadi belum disebutkan. Nah, kalau terlalu lama kan juga mempengaruhi, nanti tidak steril malah jadi. Berapa lama perendaman biji dengan deterjen? Terima kasih. Terima kasih Retno atas pertanyaannya. Ada Rendra. Silakan Rendra jika ada yang ditanyakan. Permisi, apakah suara saya dapat terdengar? Ya, terdengar Rendra. Baik, Terdengar Rendra. perkenalkan nama saya Rendra, saya izin bertanya. Pertanyaan saya adalah apa saja kelebihan dan kekurangan embriogenesis somatik? Lalu saya juga ingin bertanya, kira-kira pada kehidupan nyata embriogenesis somatik dapat dimanfaatkan sebagai apa saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Rendra atas pertanyaannya. Baik, sebentar ya teman-teman izin berdiskusi sebentar. Izin masuk untuk menjawab pertanyaan Halo, baik. dari No. Saya akan pertanyaan dari Rendra. Ya, Fitri, silakan. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Retno Robiatul atas pertanyaannya untuk berapa lama perendaman dalam deterjen. Nah, untuk jawabannya sendiri, biji tersebut tidak direndam dalam deterjen, namun dicuci dengan deterjen di bawah air mengalir selama 15 menit. Apakah sudah menjawab, Retno? Oke. Ya, menjawab. Karena tadi kan pada PPT sepertinya tersambung, jadi mungkin kurang paham saya. Terima kasih, Fitri. Sama-sama, Retno. Izin masuk, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Terdengar, Alia. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rendra terkait apa kelebihan dan kekurangan dari embriogenesis somatik dan manfaatnya. Embriogenesis somatik ini memiliki kelebihan yaitu waktu perbanyakan hasil dari perbaikan tanamannya itu lebih cepat, juga jumlah bibit yang dihasilkan juga tidak terbatas jumlahnya. Kemudian untuk kekurangannya itu embriogenesis somatik ini pembentukan embrioidnya itu tidak serempak gitu. Jadi kemudian untuk manfaat dari embriogenesis somatik itu
dimanfaatkan sebagai perbanyakan klon, kemudian penghasil individu yang dengan genetiknya yang sama, kemudian pembentukan benih sintetik seperti itu. Apakah menjawab Brenda atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi? Sudah menjawab Alia, terima kasih banyak. Bagaimana Rendra, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah terjawab Alia, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau menanggapi mungkin? Paling nggak penanya satu kali lagi nih, satu penanya lagi. Silahkan. Siapa mau bertanya? Satu penanya lagi. Baik, silakan. Sri Wartini, coba silahkan Anda bertanya. Sri Wartini, apakah masih ada di depan MS Team? Silahkan untuk bertanya. Elvidia, masihkah bergabung? Silahkan untuk bertanya. Elvidia, ada nggak Elvidia? Iya, Bu. Ya, Untuk sementara ini masih belum ada pertanyaan, Bu. Ya, apa aja. Komentar juga boleh, tanya apapun boleh, silahkan. Apakah sudah tahu semua mengenai yang diterangkan oleh kelompok satu ini tadi ya tulisannya? Silahkan apa aja. Pasti ada satu hal yang belum tahu dan terbersih pertanyaan. Silahkan Elvidia. Silahkan Elvidia mau bertanya apa atau berkomentar apa, silahkan.
Iya Bu, untuk sementara ini belum ada pertanyaan dan materi yang diberikan sudah cukup jelas bagi saya. Presentasinya cukup baik. Terima kasih. Apakah perlu saya tanyain? Helvitia coba. Kira-kira prolin ini tadi untuk apa coba? Helvitia. Tidak paham? Coba. Ini ada penambahan tidiazuron dan prolin. Coba, Kalau tidak salah, prolin itu untuk menjaga keseimbangan osmotik sel ya Bu? Benar nggak kelompok yang presentasi? Fungsi prolin ini tadi apa? Coba diterangkan untuk yang presentasi. Izin menjawab Ibu. Untuk peran prolin pada praktikum ini digunakan untuk embriogenesis somatik adalah sebagai penyimpanan nitrogen, osmotikum, dan sumber NADP+ untuk perkembangan embrio Ibu. Oke, berarti Elvidia udah paham beneran ya. Oke, terima kasih. Oke, setahu saya prolin itu suatu zat untuk mendeteksi adanya stres atau enggak, tapi dia bisa untuk itu ya, berarti penyediaan ya. Prolin itu apa sih? Ada keterangannya enggak? Atau bisa menerangkan enggak? Prolin itu suatu bentuk apa? Prolin itu sepertinya seperti asam amino itu. Iya. Iya, kalau dia penyediaan artinya dia merupakan asam amino ya. Tapi biasanya prolin ini merupakan salah satu parameter untuk mendeteksi adanya stres atau enggak ya dalam suatu organisme. Mungkin justru dia ditambahkan ya di sini. Itu aja. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, ini tadi ya, pada presentasi mengenai apa tadi judulnya Mbak? Coba di slide judulnya. Nah, embriogenesis somatik pada sengon dengan tidiazuron dan perlakuan cahaya. Jadi meskipun sengon itu tanaman berkayu ya, tapi ternyata dia juga bisa diinduksi embrio somatiknya dan melalui biji ya. Sekali lagi biji memang dipilih sebagai organ yang akan dilakukan sterilisasi karena memang biji itu paling tahan ya. Kemudian dia dilakukan ya kan ini tadi dia menggunakan biji selama 15 menit ya. Kemudian tadi setelah dia berkecambah bagian apanya yang diambil tadi kok agak enggak jelas ngomongnya. Bagian apa yang diambil untuk diinduksi embrio somatik ini? Bagian kuntiknya. Apa Mbak agak kurang keras Mbak Fitri? Kecil suaranya. Bagian Giliran Anda pas ngomong bagian itu enggak dengar, pucuk ya. Iya Bu, pucuk. Enggak dijelaskan pucuk itu apanya, daunnya, meristemnya kah atau apanya? Dia hanya bilang pucuk. Hah? Tidak dijelaskan Bu di jurnal. Dia hanya bilang pucuk gitu ya. Iya. Karena kalau pucuk itu ditanam, artinya dia nanti yang akan tumbuh itu bagian daunnya, langsung dia organogenesis gitu. Dia sebenarnya harusnya diterangkan ya. Ini agak kurang jelas, sehingga bagian apa, bagian daun yang muda kah, atau pucuk itu bagian apa, meristemnya kah? Karena kalau bagian pucuknya itu
tanam di Tidiazuron, padahal di pucuk itu, di meristemnya itu ada bagian dari daun atau ada daun di situ, pasti yang akan berkembang meris atau bakal daun akan menjadi daun organogenesis gitu ya, tidak embryogenesis somatik. Jadi ini dia agak kurang jelas dalam menuliskan eksplannya. Kemudian tadi tuh kenapa ini kok harus dilakukan embryogenesis somatik? Kalau kekurangannya apa kalau secara konvensional tadi? Kenapa kok harus dilakukan induksi embryogenesis somatik? Tadi udah ada keterangan sedikit kayaknya. Kalau untuk kasus yang di jurnal ini itu karena pada sengon itu sengonnya itu banyak kena penyakit gitu Bu. Ya itu ya. Karena kan sengon tuh sangat mudah ya bijinya. Sehingga kalau kita melakukan perbanyakan secara konvensional itu mudah banget, tinggal kita tambahkan aja bijinya secara konvensional. Tapi kenapa dia mengambil langkah melakukan embryogenesis somatik dan dengan pucuk, dan ternyata alasannya tadi karena dia sering terkena penyakit. Makanya dia menggunakan pucuk, mungkin yang dia ambil itu meristemnya. Karena pada kultur meristem itu nanti akan dihasilkan suatu tanaman yang bebas virus. Jadi mungkin arahnya ke situ. Itu saja ya untuk mengenai embryogenesis somatik pada sengon, dan kelebihan dan kekurangan embrio somatik ya itu tadi ya, kelebihannya dia bisa menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dan harapannya sama dengan induknya jika tidak mengalami mutasi, dan seperti tadi bisa menghasilkan tanaman bebas virus jika dia menggunakan meristem sebagai eksplan. Kekurangannya ya tadi sudah disebutkan ya, saya agak kurang jelas tadi mendengarnya. Kekurangan dari metode ini ya harus membutuhkan tenaga ahli, biaya gitu ya, kekurangannya itu. Manfaatnya nanti di dunia nyata ya untuk melakukan perbanyakan, karena dengan cara embryogenesis somatik akan mendapatkan bibit dalam jumlah banyak dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan konvensional. Jadi itu aja. Terima kasih untuk penanya pada presentasi kali ini. Silahkan untuk kelompok selanjutnya men-share PPT-nya. Izin menutup presentasi ya Bu. Oke, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu share PPT, saya tadi belum tanya Elbibia tadi lokasinya di mana, rumahnya di mana Elbibia? Saya dari Ponorogo, Ibu. Ponorogo, ya udah. Dinsa, tadi belum saya tanyain. Dinsa di daerah mana? Ibu, apakah suara Dinsa terdengar? Ya, sudah terdengar. Di Purworejo, Ibu. Purworejo, ya lupa terus ya. Aprilia Ayu di daerah mana? Aprilia Ayu. Malah hilang. Tadi udah bergabung, hilang Aprilia Ayu kelempar lagi. Yang belum saya tanyain lagi, Marisafa di mana tadi? Lokasi rumahnya di mana? Marisafa.
Sriwartini, Datu Toa. Datu Toa ada di mana? Ya, silakan ambil kelompok yang satunya share PPT. Datu Toa. Jangan ada di depan ini. Sriwartini, Marisafa, Permisi Bu, izin share PPT nggih. ya Oh, silakan. udah. Oh ya, silakan. Cek ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 izin mempresentasikan tentang protoplas dan fusi protoplas. Nah, jurnal kita ambil itu adalah isolasi dan kultur protoplas mesofil daun dari beberapa genotip ubi kayu atau yang memiliki nama ilmiah Manihot esculenta Grant. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Raffi Satria Utama. Habis itu setelah itu ada Salman Nurgiam, ada Mbak Nur Afifah, ada Mas Muhammad Lutfi, dan ada Elbibia Izul Penida. Ya. Lanjut. Nah. Pertama, protoplas. Protoplas adalah merupakan sel tanaman yang sudah kehilangan membran dinding sel, sudah kehilangan dinding selnya. Untuk menghilangkan itu bisa dilakukan dengan secara mekanik maupun kimia. Metode mekanik itu memiliki prinsip memotong jaringan tumbuhan yang sedang mengalami plasmolisis karena adanya induksi osmosis untuk mengambil protoplas dari sel tanaman. Sedangkan yang kimia memiliki prinsip isolasi protoplas secara enzimatis yang digesi dinding sel tanaman dengan menggunakan enzim. Nah, isolasi secara mekanik itu hanya bisa dilakukan pada sel-sel tertentu, sedangkan untuk sel secara kimia dapat dilakukan di seluruh sel. Yang kemudian setelah dari isolasi sel, maka dilakukan yaitu pemurnian. Pemurnian dapat dilakukan secara filtrasi, yaitu dengan cara menyaring dengan saringan nilon berukuran 50 hingga 100 mikron, lalu sedimen dan pencucian, itu menghilangkan sisa-sisa enzim yang sisa dari isolasi tersebut dengan cara sentrifugasi dengan kecepatan 600 rpm selama 500 menit. Yang ketiga itu adalah floatasi. Yaitu metode ini tuh protoplas dipisahkan yang rusak dengan yang tidak rusak dengan mensuspensi protoplas dalam larutan sukrosa 20 hingga 40%. Dan yang keempat itu metode densitas buffer. Metode ini tuh dikenalkan oleh Lankirn pada tahun 1976. Dengan metode ini 0,5 hingga 3,3 volume preparasi protoplas kasar disaring menggunakan kain muslin steril yang dilapisi dengan limpoper. Ya. Selanjutnya yaitu adalah fusi protoplas. Fusi protoplas itu dikenalkan oleh Jack Laker pada tahun 1892, kemudian dilanjutkan hasil penelitian tersebut oleh E. Gisker yang berhasil mengisolasi protoplas dari beberapa tanaman
Dan yang ketiga itu isolasi protoplas secara enzimatis pertama kali dikenalkan oleh Edward C. Cooking. Metode fusi protoplas ada dua, yaitu fusi secara spontan dan induksi. Yang spontan itu biasanya terjadi pada waktu isolasi dikarenakan dinding selnya secara tipis. Pada waktu isolasi akan terjadi penggabungan secara spontan. Nah, pada saat ini tuh metode itu belum saya ketahui kok kenapa itu bisa menggabung seperti itu. Proses-prosesnya belum begitu diketahui. Nah, untuk yang secara induksi, ini tuh dipacu ya, berarti ya secara induksi itu dipacu dengan adanya agen, ditambahan agen seperti bahan kimia, yang fungsinya itu menurunkan elektronegativitas dari protoplasma, sehingga dapat bergabung satu sama lain. Lanjut. Next. Ya, untuk berdasarkan jurnal yang dikaji, ubi kayu yang dipakai itu ada 3, ubi kayu kuning, ubi kayu mentega, dan ubi kayu gajah. Nah, metode yang pertama itu penyiapan tanaman ekspannya. Jadi ubi kayu itu dikultur hingga menjadi plantlet yang mempunyai daun lengkap dalam media MS tanpa hormon yang mengandung 40 gram per liter sukrosa dan 8 gram per liter pemadat. Kultur kemudian diinkubasi di ruang kultur pada temperatur 25 sampai 27 derajat Celcius dengan penyinaran 1000 lux selama 24 jam. Yang kedua itu penyiapan larutan enzim dan media kultur protoplas. Larutan enzim yang dipakai itu merupakan kombinasi dari enzim selulase, maserozim, dan pektoliase yang kemudian disterilisasi dengan viral syringe atau miliopor berukuran 0,22 mikromolar. Sedangkan media dasar yang digunakan untuk kultur protoplas ubi kayu yaitu media 0,4 mBh3. Untuk isolasi protoplasnya sendiri itu diambil dari mesofil daun ubi kayu yang telah diiris-iris dan kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang di dalamnya sudah terdapat campuran larutan enzim dan media BH3 tadi dengan perbandingan 1:1. Kemudian diinkubasi selama 18 jam di ruang gelap pada suhu 28 derajat Celcius dan dikocok dengan kecepatan 50 rpm untuk melepas protoplas. Next. Metode selanjutnya itu untuk tahap purifikasi protoplas, hasil isolasi protoplas yang tadi, kemudian itu dipurifikasi pada gradien sukrosa atau manitol, sedangkan campurannya itu dilewatkan pada filter nilon berukuran 100 mikromolar untuk menyaring debris atau sisa jaringan hasil inkubasi. Campuran protoplas disaring lagi dengan filter nilon Celtrix atau Partek. Setelah itu, campuran disentrifugasi pada kecepatan 600 rpm selama 6 menit hingga membentuk pelet. Nah, supernatant selanjutnya dibuang dan protoplas diresuspensi dengan 7 ml larutan 25% sukrosa dengan penambahan nutrien CPW. Kemudian campuran protoplas dipipet dengan hati-hati agar homogen, kemudian ditambahkan 2 ml larutan 13% manitol dengan nutrien CPW ke atas larutan sukrosa. Usahakan larutannya itu tidak tercampur. Nah, larutan itu kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 600 rpm selama 5 menit. Protoplas kemudian diambil dengan menggunakan pipet pastur dan dimasukkan ke dalam larutan pemurnian 0,4 BH3 sebanyak 10 kali dari ukuran peletnya.
Setelah itu kerapatannya diukur menggunakan hemositometer yang ditutup dengan gelas penutup, lalu protoplas dihitung di bawah mikroskop inverted pada pembesaran 10x10. Untuk kultur protoplasnya sendiri, media dasar yang digunakan adalah media dasar MS dengan penambahan vitamin KM. Media tersebut disterilisasi dengan filter ukuran 0,22 mikromolar. Masing-masing medium itu M1 dan M2 diambil dengan mikropipet dan dicampurkan dengan larutan protoplas hasil purifikasi. Selanjutnya, next Kak. Baik, kemudian kita ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, isolasi dan purifikasi protoplas. Bisa dilihat dari tabel 2 tentang kerapatan densitas protoplas asal jaringan mesofil daun ubi kayu, genotip gajah, dan ubi kuning pada 4 perlakuan komposisi enzim. Jadi protoplas berhasil diisolasi dari jaringan mesofil daun ubi kayu genotip gajah dan ubi kuning menggunakan campuran larutan enzim pada perlakuan Le3. Nah, Le3-nya itu yaitu komposisinya selulase 2%, pektoliase 0,1% dan maserozim 1%. Sedangkan perlakuan lainnya seperti L1, L2 dan L4 sebagian besar belum mampu menghasilkan protoplas utuh atau viable. Protoplas, sedangkan untuk protoplas ubi kayu genotip mentega 2 pada keempat perlakuan inkubasi larutan enzim banyak mengalami plasmolisis dan hanya sebagian kecil protoplas utuh yang berhasil diisolasi, sehingga kerapatan protoplas tidak terhitung karena protoplas tidak terdeteksi. Kemudian perlakuan Le3 dapat digunakan untuk melisiskan dinding sel mesofil daun ubi kayu dari genotip gajah dan ubi kuning, meskipun pada sebagian kecil masih terdapat protoplas yang mengalami plasmolisis. Kemudian juga untuk perlakuan Le3 dengan penambahan 0,4 MBH3, di mana itu menggunakan manitol sebagai senyawa osmotikum, menghasilkan kerapatan protoplasma yang berbeda pada 2 genotip ubi kayu. Seperti yang bisa kita lihat di tabel, untuk kerapatan protoplas tertinggi yaitu adalah pada genotip gajah sekitar 0,6 kali 106 protoplas per gram berat bersih mesofil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis dan komposisi enzim berperan penting untuk melisiskan mesofil daun ubi kayu dari ketiga genotip yang diuji. Protoplas yang terisolasi umumnya berbentuk intact atau bulat, utuh, dan viable dengan membran plasma yang tipis, transparan, dan berbentuk cincin sehingga organela atau bagian dalam sel terlihat jelas. Organel yang terlihat paling jelas adalah klorofil yang menampakkan butiran warna hijau dengan jumlah relatif banyak dan berukuran relatif besar. Oleh karena itu, klorofil dapat dijadikan sebagai marker atau penanda dalam identifikasi perhitungan randoman protoplas hasil isolasi. Nah, untuk purifikasinya, seperti di gambar 2 bisa kita lihat, purifikasi itu diperlukan untuk mendapatkan protoplas yang viable tanpa adanya sisa jaringan setelah isolasi dilakukan di tahap awal. Protoplas disebut viable apabila ukuran protoplasnya seragam dan bentuknya bulat sempurna serta tidak mengalami plasmolisis atau pecah. Seperti bisa kita lihat salah satunya adalah gambar C. Oke, next.
Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan pada kultur protoplas. Protoplas berhasil diperoleh dari ketiga genotip ubi kayu setelah inkubasi praplasmolisis sel pada larutan campuran enzim perlakuan Le3, yaitu 0,4 molar manitol, 2% selulase, 1% maserozim, dan 0,1% pektoliase selama 18 jam. Protoplas berhasil membentuk mikrokalus pada media semi padat, muricase dan skok atau MS dengan penambahan vitamin K dan micailuk atau KM dan bahan organik KM, serta diperkaya dengan 2 mikromolar CuSO4, 2 mg per liter BAP, 1 mg per liter IAA, 2% sukrosa dengan variasi agar pitagel 0,5 dan 1%. Pembentukan kalus dari mikrokalus terjadi pada semua media perlakuan. Nah, pada tabel gambar yang sebelah kiri merupakan tabel hasil pengamatan kalus asal protoplas ubi kayu genotip ubi kuning pada minggu keempat, di mana pada media padat nodul membentuk kalus dan pada media cair nodul menyerupai kalus. Sedangkan pada tabel gambar sebelah kanan merupakan tabel hasil pengamatan kalus asal protoplas ubi kayu genotip ubi kuning pada minggu ke-8, di mana pada media padat nodul menyerupai kalus pada perlakuan A, B, dan C, sedangkan pada perlakuan D, nodul membentuk kalus. Lalu pada media padat cair, perlakuan A dan C terjadi kontaminasi, sedangkan pada perlakuan B dan D nodul menyerupai kalus dengan ukuran lebih kecil. Next. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini yaitu protoplas utuh dari mesofil ubi kayu genotip mentega 2, ubi kuning, dan gajah menghasilkan protoplas berkisar antara 0,197 sampai 0,6 kali 10 pangkat 6 protoplas per mililiter. Nah, mikrokalus ini tumbuh lebih cepat pada media padat dibandingkan pada media cair. Kemudian media perlakuan P4 yang mengandung media dasar MS dengan penambahan 1,0 mg per liter, 2,4 D dan 2,0 mg per liter BAP menunjukkan pertumbuhan kalus yang lebih baik, di mana kalus yang diperoleh ini terlihat berukuran lebih besar dibanding media lainnya. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, monggo untuk Desi Patmala. Silakan pertanyaannya. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Desi, izin bertanya. Minta tolong dijelaskan lagi mengapa yang mikrokalus itu lebih cepat tumbuh di media padat ya dibandingkan dengan media cair seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk Mas Agita, monggo. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya tadi pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh Desi, namun ini saja untuk pertanyaan yang lain. Untuk memastikan untuk yang di metode tadi, itu berarti untuk kulturnya, untuk menjadi plantletnya itu berarti menggunakan daun ya? Oke, matur suwun. Sama ini untuk kira-kira kelebihan kalau menggunakan metode ini itu apa, gitu aja. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Terima kasih atas pertanyaannya.
Diskusinya jangan lama-lama. Izin menjawab pertanyaan Kak Agita. Tadi tuh pertanyaannya, sebentar. Kelebihan menggunakan metodenya itu maksudnya di kenapa pakai mesofil daun apa gimana, Kak? Iya benar. Oh, kalau kenapa memakai jaringan mesofil daun tuh karena mesofil daun itu kan jaringannya mudah diisolasi, jadi sel-selnya tuh tersusun secara renggang, jadi enzim-enzimnya itu mudah mencapai dinding sel gitu. Terus secara in vitro itu keseragaman daunnya itu lebih tinggi dan dapat tersedia setiap saat serta produksi protoplas yang dihasilkan lebih tinggi gitu, Kak. Gimana Kak Agita? Oh, oke. Paham. Iya, makasih. Oke, terima kasih ya. Oh ya, untuk aku mau mastiin juga, mau nanya aja. Untuk yang metode ini berarti tadi untuk ubi kayunya itu dikultur menjadi planlet itu berarti pakai daun ya? Iya, pakai Pasti ya? mesofil daunnya Oh, itu, iya. Kak. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Izin masuk. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Desi Patmala yang tentang kenapa lebih cepat tumbuh pada media padat protoplasnya daripada media cair. Nah, pada jurnal ini tidak terlalu dijelaskan mengapa bisa begitu, tetapi pada media cair itu rata-rata terkena kontaminasi. Nah, kontaminasi ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kebersihan lingkungan kerja, jenis eksplan, secara sterilisasi, serta kondisi suhu pada iklim pada saat kultur. Nah, sepertinya kenapa di media cair lebih susah untuk berkembang karena adanya kontaminasi dari salah satu faktor-faktor tersebut. Begitu Desi, apakah cukup menjawab? Iya, LB sudah terjawab. Terima kasih. Baik Desi, sama-sama. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Satu penanya lagi ya. Oh, ini ada ini. Ya, monggo Aprilia Ayu, bisa diajukan pertanyaannya.
Saya izin bertanya, tadi kan banyak istilah-istilah singkatan. Banyak istilah singkatan kayak nutrisi CPW sama vitamin KM. Boleh dijelaskan lebih lanjut ke itu apa aja? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tak langsung jawab saja ya untuk yang CPW tadi ya. CPW itu terdiri menurut jurnal ya. Larutan CPW itu terdiri dari yang dipakai ini itu ada 27,2 mg per liter KH2PO4. Setelah itu ada 100 mg per liter KNO3, 150 mg per liter CaCl2. Setelah itu ada 250 mg MgSO4. Selanjutnya ada 0,16 mg per liter Kl. Dan yang terakhir ada 0,00025 mg per liter CuSO4 yang pada pH 5,8. Tadi habis itu apa aja lagi tadi yang nutrien K? Iya, nutrien. Oh ya, apa tadi itu yang CPW itu nutrien ya. Tadi tanyanya kan CPW sama nutrien apa lagi? Yang vitamin KM. Vitamin KN. KM. KM, oke. Nah, tadi nunggunya agak lama. Vitamin KM itu terdiri dari vitamin A, vitamin D2, vitamin D3, lalu ada asam folat, ada asam benzoat, riboflavin, asam ascorbat, kolin kloride, D312, fruktosa, ribosa, silos, mannose, sklobiose,
sorbitol, sukrosa, Na-pirufat, asam sitrat, asam malat, dan asam fumarat. Nah, untuk pada jurnal ini tuh vitamin tersebut itu ditambahi dengan zat pengatur tumbuh, BAP 2 mg per liter, IAA 1 mg per liter, habis itu 2 mikromolar CuSO4, 2% sukrosa, dengan variasi agar pitagel 0,5%. Apakah sudah cukup menjawab? Iya, sudah Raffi. Makasih banyak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya juga. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ditutup aja kalau nggak ada yang tanya lagi. Oke, Bu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang mempresentasikan mengenai protoplas. Jadi coba lihat judulnya dulu. Lihat slide judul. Ya, jadi pada jurnal ini menceritakan mengenai isolasi dan kultur protoplas yang berasal dari mesofil daun. Ya. Jadi eksplannya itu dari mesofil daun dan dia mengisolasi beberapa genotip ubi kayu ya, ada beberapa genotip. Kemudian coba lihat di hasil yang hanya kandungan tertentu ya ini. Jadi hanya pada LE3-nya, LE3 lah komposisi enzim LE3 itu selulase semua 2% ya. Pektoliasenya itu berbagai macam konsentrasi dan maserosimnya 1%. Ternyata yang bisa menghasilkan protoplas cukup banyak itu pada pektoliase 0,1%. Artinya ditambahkan pektoliase tapi tidak terlalu tinggi dan ditambahkan maserosim tapi juga tidak terlalu tinggi, sehingga pada yang tidak ditambahkan pektoliase dia tidak bisa menghasilkan protoplas karena mungkin pektoliasenya belum terdegradasi. Kalau terlalu tinggi pektoliasenya malah semakin mungkin protoplasnya pecah ya. Begitu pula pada maserosim yang terlalu tinggi mungkin terlalu tercerai berai ya, karena 2% dianggap terlalu tinggi dan 0,2% kurang tinggi, sehingga yang pas satu maserosim 1%, pektoliase 0,1% dan selulase 2%. Maserosim ini untuk memisahkan antar selnya ya, untuk maserasi atau menghilangkan di antara dua dinding sel atau lamela tengah ya. Kemudian sehingga pada konsentrasi tertentu lah dia berhasil tumbuh. Kemudian tadi pertanyaannya CPW ya. CPW itu Cell and Protoplast Washing. Kepanjangannya artinya itu medium untuk mencuci protoplas. Artinya setelah protoplas itu direndam dengan enzim pada waktu tertentu, tadi itu mungkin hampir berapa jam tadi ya? Lebih dari 12 jam ya. Coba lihat waktunya.
Di sini tadi tampak berapa jam? Tadi sepertinya ada waktunya ya, berapa jam? Ini purifikasi, yang sebelum purifikasi. Nah, ini 18 jam. Jadi dia 18 jam di ruang gelap pada suhu 28 derajat Celcius. Artinya cukup lama ya. Cukup lama berada di enzim dengan komposisi tadi selama 18 jam. Setelah itu harus dicuci, sehingga dengan medium CPW ini tadi, cell and purification washing medium, itu tadi. Kemudian itu yang disebut CPW. Kalau vitamin KM ada, sepertinya di sini ada dua media yang digunakan ya. Ada media MS sama KM tadi apa Mbak? KM itu Kaumicailuk yang biasanya digunakan untuk medium kultur protoplas dengan vitamin, dan biasanya dimediakan ada makromineral, mikromineral, vitamin, asam amino, dan gula ya, plus agar. Jadi ini tadi vitamin Kaumicailuknya cukup banyak ya. Ini tadi cara filter siring ya bacanya, jangan kesulitan membaca ini. Filter siring dengan ukuran 0,22 mikromolar untuk mensterilisasikan enzim, karena enzim ini dia tidak tahan panas sehingga dia harus disterilisasi dengan siring. Kemudian daun ini diceritakan enggak? Ini kan dapat kecambah ubi kayu ya. Diceritakan nggak yang disterilisasi apa? Karena ini daun yang digunakan dia sudah steril. Karena diperoleh dari, ini kan, ubi kayu dikultur hingga menjadi planet yang mempunyai daun lengkap dalam medium MS. Tapi dia tidak disebutkan apa yang dikultur. Ada nggak di situ, di artikelnya? Di artikelnya nggak disebutin, Bu. Nggak disebutkan ya. Jadi kemungkinan ini yang dikulturkan biji juga ya. Jadi kebayang yang kita biasanya tidak melihat bunga atau biji ubi kayu, mungkin dia sudah memperolehnya, sehingga bijinya itu kemudian dikulturkan, disterilisasi, dikulturkan sehingga mendapatkan kecambah ubi kayu, dan kemudian daunnya diisolasi protoplasma sehingga daun yang diperoleh sudah steril. Kemudian kalau itu tadi pertanyaan kita ya, explant-nya dari daun planet. Makanya kok pertanyaannya planet, karena memang di situ tulisannya planetnya. Planet itu mungkin diperoleh dari biji, kemudian planet itu digunakan sebagai explant. Daun dari planet itu digunakan sebagai explant untuk diisolasi protoplasma. Kelebihannya apa dari ini ya? Kita bisa melakukan kelebihan dari kultur protoplas, kita bisa melakukan hibridisasi atau perkawinan secara vegetatif ya. Sehingga kita bisa mengawinkan atau melakukan hibridisasi pada spesies yang cukup jauh kekerabatannya. Kalau tadi pertanyaan Desi mengenai kenapa di medium padat cukup lebih cepat, mungkin tadi udah dijawab ya. Medium cair yang mereka buat itu lebih sering kontak mungkin tuh ya, karena secara teori mungkin di medium cair, secara teori di medium cair itu lebih mudah melakukan infiltrasi masuknya medium ke dalam protoplas. Tapi jika medium cair itu tidak di-shaker atau tidak digoyang, mungkin tidak ada aerasi sehingga mungkin protoplasnya mati.
Itu ya kelemahan medium cair. Sehingga yang di medium padat, kecuali medium cairnya itu protoplasnya dijerat dengan alginat seperti yang saya terangkan. Artinya ada aerasi di situ. Protoplasnya tidak tenggelam di dalam medium cair. Sehingga kenapa medium padat? Sehingga protoplas itu lebih banyak mendapatkan oksigen di medium padat, meskipun cara masuknya atau infiltrasi mediumnya ke dalam protoplas lebih mudah di medium cair, tapi aerasinya lebih banyak tersedia di medium padat, sehingga kemudian pertumbuhan kalusnya lebih bagus yang di medium padat. Sepertinya itu saja yang bisa dijelaskan. Terima kasih untuk kelompok yang menjelaskan protoplas, dan untuk penanya terima kasih atas partisipasinya. Nah, untuk minggu depan kita sudah masuk ke dalam UTS ya. Setelah UTS nanti akan diajar oleh Bu Yulita. Dan untuk kelanjutannya bagaimana antara PTM-nya nanti akan mungkin diinformasikan selanjutnya ya, karena ternyata hanya ada 2 mahasiswa yang bisa, Akita dan Aprilia Dwi Arini ya tadi ya, bukan Aprilia Ayu ya yang bisa tadi. Aprilia siapa tadi? Aprilia Ayu atau Aprilia Dwi Arini? Saya Bu, tapi itu belum ini saya vaksin kedua ya? Tapi saya belum bilang orang tuanya Bu. Oke. Kasih dulu Bu. Oke. Saya juga sampaikan seperti itu ke departemen, makanya nanti kita tunggu kelanjutannya untuk PTM. Oke, terima kasih. Saya tutup kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nindya. Sama-sama. Jangan lupa nanti